Yaitu program dari kami di STTB untuk Kemin Marketplace. Ada beberapa alumni di sini dan ada beberapa mahasiswa yang masih aktif di sini. Mungkin Pak Ray ini salah satu alumni nih dari gimana Pak? Sedikit kesaksian lah selama di STTB. Iya, cerita sedikit mungkin ya. 2018 join di STTB sampai 2020 Tuhan izinkan lulus tuh satu pengalaman yang nggak pernah kepikiran karena bayangannya tuh sekolah teologi tuh kayaknya kaku gitu kan, terus sesuatu yang nggak pernah kepikir gitu buat terjun nyemplung di dalamnya belajar. Tapi waktu lagi uh, masuk mulai di semester pertama, semester kedua, saya tuh dikagetkan dengan hal-hal yang wah ternyata bisa diikutin dan benar-benar melebihi ekspektasi gitu loh. Nah, ada insight-insight yang baru yang buat saya waktu itu bukan STH background-nya, saya sarjana ekonomi, sesuatu yang baru dan wow. Nah, di situ kerasa banget sih dilengkapin sehingga pandangan perspektif tentang pelayanan di gereja, tentang pelayanan di marketplace itu jadinya lebih utuh. Itu sedikit sih mungkin ya Pak Johan. Pak Romi, nanti mungkin Pak Johan yang lengkapin. Thank you, thank you. Ini Pak Ray masih aktif di marketplace juga gitu ya, walaupun ada bekal dari apa dunia teologi juga. Terima kasih Pak Ray. Bapak Ibu kita akan berdoa supaya kita tepat waktu begitu ya. Kita doa. Sekali lagi saya infokan untuk Bapak Ibu yang namanya masih nama-nama samaran begitu ya. Nama-nama online nanti tolong diganti. Nanti kalau memang masih belum berganti mungkin lupa atau bagaimana nanti kami akan chatting secara private untuk menanyakan ya. Karena kami berharap juga takutnya biasanya ada yang orang-orang lain yang masuk di kelompok ini, jadi kita menjaga bersama ya. Yang nama-nama yang masih belum diganti, nanti kami akan kontak personal. Kita akan berdoa, mari kita berdoa bersama sebelum memulai kegiatan dan acara ini. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami pencerahan dan sukacita di dalam mengikuti kegiatan ini. Kami bersyukur bersama Tuhan. Persiapan lepas persiapan, bahkan juga kehadiran setiap orang yang mendaftar undangan, bahkan juga mereka yang punya hati dan beban untuk memuridkan sebanyak-banyaknya orang untuk menjalankan amanat agung Tuhan di dalam dunia ini melalui dunia kerja. Tuhan kami serahkan untuk kegiatan ini, untuk alat-alat yang kami gunakan, Tuhan mengurapinya. Kami berdoa, berkati Pak Johan sebagai pemateri, berkati Pak Alonso, berkati juga setiap mentor, dan juga setiap menti yang terlibat di dalam proses ini. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka kegiatan dan acara Vokasio 2 ini. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan Pak Sutrisna mungkin untuk menyambut seluruh peserta. Ini pertemuan awal. Pak Sutrisna adalah rektor dari STT Bandung. Saya persilakan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kita bersyukur nih kesempatan. Selamat siang Pak Sutrisna. Selamat siang Pak. Ini kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan ya, bisa memasuki babak kedua dari seri Vokasio, Mentoring Vokasio Marketplace Fellow. Keseluruhan programnya berlangsung sampai 10 bulan nanti, ada tahap ketiga, keempat. Kita sudah melewati tahap yang pertama November yang lalu, 1 bulan. Kita memulai perjalanan di tahap kedua ini yang akan berlangsung 2 bulan. Kita sama-sama belajar, meletakkan fondasi, memperkokoh fondasi, dan kita sengaja kombinasi lewat materi yang disampaikan, lewat pembacaan buku, kemudian lewat proses mentoring. Kita berharap ini menjadi satu kesempatan untuk menata ulang pola berpikir kita bersama-sama dan memperkokoh. Dan bagi sebagian dari kita mungkin materinya bukan sama sekali baru, tapi ini seperti mengokohkan dan mempersiapkan untuk kita bisa melayani di tempat kita masing-masing. Jadi memang salah satu harapan besar kita bersama-sama di tim ini dengan Pak Johan, Pak Romi, Pak Kurdi, Pak Puji, dan Pak Ray, kita sama-sama mematangkan kerangka materi dan acara ini dengan harapan ini bisa jadi oleh-oleh buat gereja-gereja
yang di kemudian hari ingin mengadopsi dan mengembangkan di tempat masing-masing. Kita melihat bahwa ada kebutuhan besar nih, pelayanan untuk orang dewasa muda, untuk orang dewasa pun, untuk diperkuat dengan landasan tentang bagaimana melihat pekerjaan dari perspektif Alkitab dan bermisi secara aktif lewat itu. Ya, demikian. Jadi sekali lagi, selamat datang, selamat bergabung. Mari kita memulai proses perjalanan selama 2 bulan ke depan di tahap ini. Terima kasih Pak Romi yang sudah banyak mengkoordinir ini, acara ini, secara teknis, dan juga dibantu dengan tim bersama. Demikian, selamat siang. Terima kasih. Kita akan mulai ya Bapak Ibu. Pembicara pertama adalah Pak Johan. Pak Johan ini dosen dari STT Bandung. Nanti bisa memperkenalkan diri secara personal begitu. Nanti dilanjutkan sama Pak Alonso dan lalu kita akan membagi ke dalam bentuk grup mentoring. Saya persilakan waktu dan tempat kepada Pak Johan untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih Pak Romi. Selamat siang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi yang baru kenal, salam kenal. Bagi yang sudah lama kenal, banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam Zoom room ini. Senang boleh ketemu lagi di sini. Dan kita akan sama-sama memulai rangkaian pembelajaran kita selama 4 kali pertemuan. Ya, jadi ini pertemuan pertama dan ada 3 pertemuan berikutnya di dalam satu kerangka tema yaitu Theology of Work ya. Kita akan belajar tentang teologi dan sudut pandangan dunia, theology and worldview, bagaimana kita memandang pekerjaan kita. Jadi itu yang akan menjadi kerangka dari 4 kali pertemuan ini. Saya akan mulai share screen. Ya. Topik kita hari ini dalam pertemuan pertama, kita mulai dari yang from the very beginning tentang penciptaan, work and creations. Bagaimana kita memandang pekerjaan berdasarkan narasi penciptaan yang ada dalam Alkitab. Ya. Subjudulnya adalah The Task of Development atau mandat budaya. Kita akan belajar secara khusus mengenai hal itu. 4 pertemuan ini disusun berdasarkan meta narasi Alkitab. Yang pertama adalah tentang penciptaan, 2 minggu ke depan tentang kejatuhan, kemudian berikutnya lagi tentang penebusan, dan berikutnya lagi tentang penggenapan segala sesuatu. Jadi dalam masing-masing meta narasi Alkitab ini memiliki konsekuensi yang sangat banyak di dalam kita memandang pekerjaan. Kalau kita bicara tentang pekerjaan itu kita bukan bicara sekedar tentang sebuah konsep, tetapi sesuatu yang kita hidupi sehari-hari. Jadi artinya kita akan belajar bagaimana memandang sesuatu yang kita kerjakan sehari-hari di dalam kerangka firman Tuhan. Mungkin beberapa di antara kita selama ini sedang gelisah tentang beberapa hal, beberapa di antara kita akan mendapatkan penguatan-penguatan dari apa yang kita pelajari bersama-sama. Saya sangat bersuka cita punya kesempatan boleh berjalan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam pertemuan demi pertemuan di Vocatio 2 ini, khusus membicarakan tentang theology and worldview. Harapannya nanti sesudah selesai rangkaian ini, kita akan memandang pekerjaan dengan cara berbeda. Kita akan memandang spiritualitas di tempat kerja dengan cara berbeda, dan misi di dalam dunia kerja dengan cara berbeda. Semuanya berpangkal dari fondasi yang kokoh yang Tuhan berikan pada kita di dalam keseluruhan Alkitab, bukan hanya beberapa bagian-bagian ayat-ayat tertentu saja. Kita akan mulai masuk ke dalam materi ini. Sumber utama yang akan saya pakai di dalam pelajaran kita hari ini tentang work and creations diambil dari 2 buku utama. Ada beberapa buku yang lain yang minor, ini 2 yang utamanya, yaitu Every Good Endeavor, buku yang Bapak Ibu juga sudah baca dalam persiapan kelas hari ini, dan juga ada beberapa bagian dari pemulihan ciptaan, Creation Regain. Ya, kalau Bapak Ibu mau mempelajari lebih detail, ada di sana. Tugas saya di sini adalah memberikan highlight hal-hal yang penting yang tidak boleh terlewat untuk kita boleh menangkap intisarinya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memulai dengan sebuah cerita nih ya. Kalau bayangkan Bapak Ibu ada di sebuah
bus stop ya, tempat nunggu bus begitu ya. Di situ Bapak Ibu lagi nunggu bus datang, tiba-tiba ada seorang yang badannya kekar gitu ya, datang tergesa-gesa menghampiri saudara, dan orang itu tiba-tiba bilang begini, "The name of the common wild duck is Histrionicus, Histrionicus, Histrionicus." Jadi nama dari dari bebek liar yang umum adalah Histrionicus, Histrionicus, Histrionicus. Begitu dia selesai ngomongin ini, bisnya datang, dan begitu bis datang, dia buru-buru naik ke dalam bis itu. Nah, cerita ini diambil dari After Virtue, sebuah buku tulisan Alistair MacIntyre. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang yang kayak begini, Bapak Ibu langsung didekati dan bilang begitu, dan orangnya pergi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Coba kita membayangkan diri dalam situasi itu. Apa yang akan kita lakukan? Nah, apa yang akan kita lakukan itu tergantung sebetulnya orang ini siapa, begitu kan? Dan apa konteks yang dia bicarakan? Sebab kalau kita tidak mengerti konteksnya, maka kita tidak tahu juga apa yang harus kita lakukan dengan ini. Nah, ada beberapa kemungkinan skenario. Kemungkinan skenario pertama, orang itu adalah petugas perpustakaan. Nah, waktu dia di perpustakaan, ada orang yang di dalam perpustakaan itu yang nanya, dia lagi nyari-nyari buku tapi lupa bahasa Latinnya apa begitu ya, dan dia nanya, "What is the name of common wild duck?" gitu ya, apa nama dari bebek liar itu kalau dalam bahasa Latin. Nah, sebagai petugas perpustakaan dia nggak terlalu tahu begitu ya. Dan yang nanya itu sudah pergi. Nah, petugas perpustakaan ini searching di internet dan ketemu, oh, Histrionicus, Histrionicus itu adalah nama dari common wild duck. Dan waktu petugas perpustakaan ini keluar dari perpustakaan, dia cari orangnya udah nggak ada. Waktu dia mau nunggu bus, lihat saudara, dan saudara itu mirip sekali dengan orang yang tadi nanya, gitu ya. Dan kemudian dia bilang, dia pikir kita adalah orang yang tadi nanya. Dia bilang, "The name of the common wild duck is Histrionicus, Histrionicus, Histrionicus." Itu kemungkinan skenario pertama. Dan kita bukan orang yang nanya itu. Tapi kemungkinan skenario kedua adalah, dia adalah mahasiswa biologi yang lagi ngapalin bahasa-bahasa Latin begitu ya. Aduh, dia sampai pusing sekali, bingung begitu ya. Jadi dia kemana-mana daripada lupa gitu ya, dia ngomong begitu terus ya. Kemudian sampai rada stres begitu ya, dia lihat kita begitu, dia ngomong begitu. Nah, tentu yang akan kita lakukan akan berbeda ketika masuk dalam skenario kedua. Atau kemungkinan yang lain adalah skenario ketiga. Dia adalah mungkin agen rahasia. Dan dia perlu memberikan kata sandi kepada orang yang perlu dia hubungi, begitu ya. Kata sandinya adalah, "The name of the common wild duck is Histrionicus, Histrionicus, Histrionicus." Waktu kita nggak menjawab, dia baru sadar, ini orang yang salah. Kemudian dia buru-buru pergi, masuk ke dalam bus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa berespon kepada orang itu kalau kita tidak tahu cerita yang lebih besarnya, bukan? Kalau ini adalah agen rahasia yang mau membahayakan negara kita, kita mungkin seharusnya ngomong ke polisi, ini ada orang yang mencurigakan kayak begini, begitu ya. Kalau itu orang yang lagi stres, mungkin kita pikirkan gimana caranya ini orang ini ditolong supaya nggak keliaran di jalan ngomong meracau nggak jelas begitu ya, dan sebagainya. Jadi bagaimana apa yang akan kita lakukan terhadap peristiwa ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memaknai peristiwa itu. Nah, bagaimana kita memaknai suatu peristiwa itu ditentukan oleh konteks yang lebih besar dari peristiwa tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membicarakan tentang pekerjaan, apa yang akan kita lakukan di dalam dan melalui pekerjaan kita, itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita memandang konteks yang lebih besar dari pekerjaan itu. Ketika kita tidak memiliki pemahaman konteks yang lebih besar terhadap pekerjaan, maka kita hanya akan mengikuti semua orang bekerja, kita ikut bekerja. Semua orang cari duit, saya cari duit. Semua orang pengen naik karirnya, saya ingin naik karir. Dan pandangan kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan melalui pekerjaan akan sangat ditentukan, dibentuk oleh apa yang orang di sekitar kita lakukan. Bisa baik, bisa buruk.
Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memahami konteks di mana pekerjaan itu diletakkan oleh Tuhan di dalam seluruh cerita hidup kita untuk kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Itulah yang disebut sebagai world view. Bagaimana kita memandang dunia. Bagaimana pekerjaan itu sebetulnya ada dalam pandangan Tuhan. Dulu, sekarang, dan yang akan datang itu seperti apa. Dan untuk itu kita perlu belajar di dalam Biblical Worldview, kita akan belajar yang namanya metanarasi. Supaya ini lebih personal, bukan satu konsep yang mengawang-awang, mari kita bayangkan diri kita di dalam personifikasi orang ini. Perkenalkan, orang ini namanya Arif, dan ini bisa Bapak Ibu Saudara sekalian juga. Dan Arif ini bekerja pada sebuah pabrik yang membuat kerangka sepeda motor. Kedudukannya sebagai supervisor di pabrik perakitan sepeda motor ini memberi gaji yang cukup baik. Tetapi uang tidak dapat menutupi rasa tidak berarti yang menggerogoti jiwanya. Dia merasa, aduh, hidup saya itu kok sia-sia banget ya kayak begini setiap hari begitu ya. Nah, dia dalam hatinya mengulang-ulang kata ini, pekerjaannya itu saja, hari demi hari, tahun demi tahun. Yaitu mengkoordinasi karyawan, dia sebagai supervisor, untuk memasang sekrup-sekrup. Ketika masih muda, si Arif ini memimpikan untuk melayani kerajaan Allah. Tetapi kini setelah dia lulus kuliah, dia bekerja, perasaan sia-sia dalam cara dia menggunakan waktu hidupnya sangat mengganggunya. Dia gelisah dengan itu. Masa hidup kayak begini doang sih begitu ya. Tetapi dia sadar dia juga perlu sumber mata pencarian, perlu duit, maka dia mengambil pekerjaan itu. Nah, setiap pagi waktu dia bangun itu nggak seger. Dia malas sekali rasanya, aduh hari ini berangkat kerja lagi ya. Dan dia pengen supaya jarum jam itu cepat sampai ke jam 5 begitu ya. Dan bisa pulang atau bisa ikut persekutuan doa di gereja atau cepat akhir pekan supaya dia bisa menjadi usher, bisa menjadi guru sekolah minggu dan sebagainya. Rasanya hidupnya baru akan berarti kalau begitu. Arif berpikir demikian bahwa pekerjaan membuat kerangka sepeda motor itu tidak terlalu berharga dibandingkan dengan melayani di gereja misalnya. Dengan menjadi worship leader, ikut paduan suara, menjadi tim penyambut dan sebagainya. Karena bukankah ini pekerjaan yang sekuler, pekerjaan yang tidak sakral, pekerjaan yang duniawi, tidak rohani, pekerjaan yang menghabiskan waktunya, yang membuat dia tidak bisa pelayanan dengan leluasa, tetapi dia tetap perlu kerja karena dia perlu uang. Arif berpikir bahwa bekerja bukan rancangan awal dan bukan rancangan yang ideal bagi manusia. Karena dengan adanya bekerja, mau nggak mau dia memang harus bekerja, kalau nggak bagaimana dia bisa hidup. Tetapi bekerja ini membuat saingan yang susah sekali, dan bahkan punya potensi membelokkan hidupnya dari pelayanan yang sesungguhnya. Pengennya lebih banyak pelayanan, tetapi karena pekerjaan mau nggak mau ya sudahlah, itu harus dikerjakan. Tapi idealnya nggak kayak begini. Kemudian Arif berpikir bahwa bekerja baru bermakna jika menjadi sarana untuk menjangkau orang lain bagi pemberita Injil. Itulah yang dilakukan Arif. Arif berusaha untuk mendekati orang, ngobrol dengan orang, karena dia merasa bahwa ini satu-satunya makna dari pekerjaan dia. Tuhan menempatkan dia di sana, orang-orang di sekitarnya. Itulah makna dari pekerjaan ini. Bukan bikin sepeda motornya. Dan bagi Arif, bekerja merupakan hal yang mau tidak mau dilakukan untuk dapat hidup. Atau dalam bahasa Inggrisnya, necessary evil. Sesuatu yang sebetulnya, mestinya nggak usah dilakukan. Tetapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, jadi inilah yang harus dilakukan mau nggak mau. Jadi konsekuensi dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan pekerjaan, tetapi kalau Bapak Ibu adalah orang yang serius dengan Tuhan, rindu supaya Tuhan dimuliakan melalui hidup kita, Bapak Ibu akan mengalami kegelisahan-kegelisahan. Saya tidak tahu, mungkin mirip dalam beberapa hal dengan Arif, mungkin kegelisahan-kegelisahan dalam bidang-bidang yang lain. Saya tidak tahu. Pak Ray jualan asuransi ya, waktu menawarkan asuransi, kan merasa, sebetulnya kalau apakah ini sesuatu yang berarti? Waktu beberapa di antara kita kontraktor begitu ya, apakah ini sesuatu yang berarti? Tapi keluarga saya butuh makan, saya juga butuh makan.
ya mau nggak mau lah kita hidup dalam dunia yang sudah berdosa ya kayak begini nih, begitu ya. Dan kita bergumul, apakah saya ini lagi jadi Marta nih, bukan jadi Maria, begitu ya. Jadi melakukan hal-hal yang second best, bukan yang the best di dalam kerajaan Allah. Arif berulang kali berpikir bahwa sebagai pekerja, sebagai karyawan, aku hanya orang Kristen yang melayani dengan sisa waktu saya. Waktu terbaik saya, pikiran terbaik saya, prime time saya ada di dunia kerja. Itu tempat dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, kadang-kadang lembur-lemburnya ada di sana. Sisa-sisa waktu saya berikan kepada kerajaan Allah. Saya hanya orang awam, warga kelas 2 dalam kerajaan Allah. Kalau ada kereta, itu bukan gerbong eksekutif. Saya ini mah gerbong ekonomi, begitu ya. Bukan melakukan sesuatu yang sedang sungguh-sungguh. Kalau diteruskan kayak begini, bukankah aku hanya akan menyanyiakan hidupku yang singkat? Hidup saya cuma singkat kok. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu udah paling banter begitu ya. Masa saya habiskan hidup saya untuk kayak beginian saja? Seharusnya aku keluar dari pekerjaan dan masuk dalam pelayanan Tuhan yang sungguh-sungguh. Tidak suam-suam seperti sekarang ini. Apakah pernyataan-pernyataan ini pernah juga kita ucapkan di dalam Tuhan? Saya pengen sungguh-sungguh dengan Engkau, tapi ya ini saya masih terikat oleh hal-hal ini. Apa yang seharusnya kita lakukan? Dan sebelum kita tahu apa yang harus kita lakukan, seperti tadi dalam cerita Histrionikus itu, kita perlu tahu apa yang seharusnya kita pikirkan, di mana konteks pekerjaan di dalam keseluruhan tujuan dan rencana Allah. Apa yang kita lakukan terhadap pekerjaan kita ditentukan bagaimana kita memaknai pekerjaan kita, dan itu juga ditentukan oleh konteks yang lebih besar. Itulah konteks yang akan kita pelajari. Di dalam 4 kali pertemuan kita akan belajar meta narasi Alkitab atau cerita besar Alkitab. Ini bukan hanya cerita besar Alkitab, tetapi ini adalah cerita besar hidup kita. Mulai dari penciptaan sampai pemulihan segala sesuatunya nanti. Nah, di manakah pekerjaan, teologi kita, worldview kita akan didasarkan pada konteks seluruh Alkitab ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk di dalam meta narasi yang pertama, yaitu tentang creation atau penciptaan. Saya ingin menceritakan tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Ada di dalam kitab Kejadian. Kita akan fokus Kejadian pasal 1 dan pasal 2 di dalam pertemuan ini. Kejadian 1 ayat 2 dikatakan di sana bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu sebelum ada segala sesuatu. Ada Tuhan, pada mulanya Tuhan, dan bumi belum ada, belum berbentuk dan kosong. Dan itulah yang terjadi dalam alam semesta, sehingga ada catatan dalam Alkitab tentang 7 hari di mana Tuhan menciptakan, 6 hari penciptaan, 7 hari ke-7 istirahat. Hari pertama sampai ketiga dikatakan bumi belum berbentuk. Hari pertama sampai ketiga basically Tuhan memberi bentuk kepada dunia ini. Tuhan menjadikan terang, cakrawala, daratan, lautan. Jadi bumi yang belum berbentuk ini diberi bentuk. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi yang kosong ini diisi. Pada dasarnya itulah penciptaan hari ke-4 sampai hari ke-6. Tuhan mengisinya dengan benda-benda penerang langit itu. Ada burung, ikan, hewan. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Bumi yang belum berbentuk itu diberi bentuk, bumi yang kosong itu diberi isi oleh Tuhan. Karakter Tuhan yang pertama-tama diperkenalkan di dalam Alkitab adalah Tuhan sebagai pencipta. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Kitab Kejadian, bahkan seluruh Alkitab pertama-tama memperkenalkan Tuhan sebagai pencipta, seorang pribadi yang melakukan karya kreasional. Nah, kalau kita perhatikan ayat kata-kata yang dipakai dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, Kejadian 2 ayat 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, ayat 3, ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Jadi Tuhan diperkenalkan sebagai pencipta. Pencipta apa yang dia lakukan? Dia bekerja. Kata pekerjaan di sini menggunakan kata bahasa Ibrani melaha. Melaha itu artinya adalah suatu pekerjaan, suatu bentuk yang dilakukan oleh
kata kerja ini, kata melaha itu dipakai bukan hanya untuk Tuhan. Kata yang dipakai untuk kerjaan manusia juga kata yang sama, melaha. Dan ini sesuatu yang kelihatannya biasa aja, so what gitu ya. Kalau Tuhan pencipta dan Tuhan bekerja, so what. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bandingkan Tuhan yang bekerja dibandingkan dengan kisah-kisah penciptaan di dalam tradisi dan pola berpikir yang lain, kita akan melihat kontrasnya. Misalnya, penciptaan menurut versi mitologi Yunani. Nah, di dalam mitologi Yunani, kisah penciptaannya berbeda dengan kisah penciptaan kita, tetapi ada beberapa kesamaannya. Jadi di dalam mitologi Yunani, manusia itu punya beberapa age, beberapa era. Era pertama, era kedua, era ketiga, dan seterusnya. Era pertama umat manusia itu adalah disebut sebagai the golden age, zaman keemasan. Di dalam zaman keemasan ini, dewa dan manusia hidup bersama secara harmonis. Jadi dewa-dewa, manusia hidup bersama secara harmonis. Mirip dengan kisah Kejadian ya. Hidup bersama secara harmonis. Tetapi bedanya adalah di dalam mitologi Yunani, golden age ini, para dewa dan para manusia yang hidup di masa golden age tidak harus melakukan pekerjaan apapun. Bumi menyediakan makanan secara berlimpah ruah begitu saja. Mereka hanya tinggal menikmati saja, main harpa dan sebagainya. Gambaran-gambaran yang dimiliki oleh mitologi, oleh hal-hal yang lain. Dan ini cukup umum sebetulnya gambaran yang mirip dengan mitologi Yunani ini. Bahwa kondisi yang ideal di sana adalah kondisi tanpa kerja. Ya. Bahkan dalam kekristenan sendiri ada banyak pemikiran-pemikiran bahwa nanti kalau kita surga itu adalah kondisi di mana kita cuma nyanyi paduan suara dan kita bermain-main saja, terus guling-guling di awan dan sebagainya, main dengan harimau dan macam-macam begitu ya. Tetapi tidak ada pekerjaan, jadi nggak ada konsep bahwa nanti di surga akan bekerja. Kenapa begitu? Karena banyak orang berpikir bahwa idealnya kehidupan yang mulia itu kehidupan yang tidak bekerja. Kehidupan yang mulia itu adalah kehidupan yang menikmati dan fokus kepada Tuhan dan sebagainya, tetapi bukan melakukan sesuatu. Bahkan Tuhan, kalau dibilang Tuhan bekerja, itu sesuatu yang menurunkan kesakralan Tuhan. Tetapi kitab Kejadian berbeda sekali. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Tuhan itu bekerja. Nah, karakter Tuhan yang pertama-tama diperkenalkan pada kita adalah Dia pencipta yang bekerja. Apa yang Dia ciptakan? Tuhan menciptakan makrokosmos, alam semesta ini. Ya. Sampai hari ini dari potret alam semesta yang terbesar dilakukan oleh Hubble Space Telescope dan ditemukan sekitar lebih dari 100 miliar galaksi. Ya. Itu adalah kerjaan Tuhan, itu makrokosmos. Kalau kita bicara mikrokosmos, Tuhan menciptakan sampai DNA, sampai atom-atom, subatom. Ini gambar DNA manusia, ini gambar atom, ini gambar neurit dan dendrit di dalam otak manusia. Tuhan menciptakannya dengan begitu luar biasanya. Tuhan menciptakan langit dan bumi, benda-benda penerang. Tuhan menciptakan cakrawala, memisahkan langit dan lautan. Tuhan memisahkan lautan dengan daratan. Tuhan mengisinya dengan tanaman-tanaman. Tuhan mengisinya dengan hasil-hasil dari pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang rasanya bisa beraneka macam yang kita nikmati. Kita bisa kecap, bisa kita lihat. Tuhan mengisinya dengan binatang-binatang di laut. Tuhan mengisinya dengan burung-burung di udara, binatang-binatang di darat. Itulah pekerjaan Tuhan di dalam penciptaan. Tuhan yang mencipta ini adalah Tuhan yang senang dengan keragaman dan kreativitas dalam mencipta. Bahkan kalau kita membaca Amsal 8 ayat 27-31, dikatakan di sana Tuhan bermain-main dengan itu. Jadi bayangkan ya, ada sukacita kekal di dalam Allah Tritunggal, Allah Trinitas, ketika Dia menciptakan, waduh, kita bikin binatang kayak apa? Bikin dinosaurus, bikin gajah, bikin zebra. Kalau kuda yang lain itu warnanya coklat, hitam, udah bosen. Mari kita bikin
kuda yang belang-belang begini ya. Kemudian kita bikin hidungnya lebih panjang. Binatang apa lagi ya, kita tarik lehernya supaya lebih panjang begitu ya. Kemudian dia bikin segala macam begitu. Ada sukacita dengan keragaman dan kreativitas di dalam Tuhan mencipta. Itu kesan itu kuat kalau Bapak Ibu baca di dalam Amsal. Jadi ini bukan sekedar suatu pekerjaan, tapi sesuatu yang menyenangkan ya. Dan ketika kita melihat karya cipta Tuhan ini, kita kagum dengan, wow, Tuhan kok kreatif sekali. Di Bandung ini ada banyak taman-taman di sekitar Bandung. Kalau kita melihat berbagai macam bunga, berbagai macam tanaman, kadang-kadang saya heran, Tuhan dapat idenya dari mana bikin kayak begini ya. Ada kantong semar, ada bunga yang di udara, dan macam-macam ya, luar biasa. Apalagi binatang-binatang. Tuhan yang luar biasa di dalam karya penciptaannya. Dan Tuhan bukan hanya mencipta, tetapi Tuhan memiliki kesenangan di dalam melakukannya. Jadi Tuhan melakukan pekerjaan ini di dalam kedaulatannya, tetapi di dalam sukacitanya. Dan ketika Tuhan sudah mencipta, Tuhan melihat semuanya itu baik. Kata ini diulang berkali-kali di dalam setiap hari penciptaan. Dan ketika sudah melihat semuanya selesai, maka dia bilang, it was very, very, very good. Sangat-sangat baik. Tuhan bukan hanya bekerja, tetapi Tuhan menemukan kesenangan di dalamnya. Menurut saya, bagian-bagian awal dari kitab Kejadian yang menceritakan Tuhan yang bekerja ini memberikan dignity dari pekerjaan. Pekerjaan itu bukan sesuatu yang kerjaan dari para budak, orang-orang yang tidak punya pilihan dan sebagainya, tapi dikatakan di sini Tuhan bekerja. The dignity of work itu tidak bisa ditaruh lebih tinggi lagi. Tuhan sendiri bekerja. Nah, Tuhan bukan hanya diceritakan sebagai kreator, sebagai pencipta, melakukan karya kreasinya, tetapi juga Tuhan diperkenalkan dalam kitab Kejadian sebagai Tuhan yang memelihara ciptaannya. Tuhan menanami suatu taman baginya dan menyirami taman ini. Kejadian 2 ayat 6. Tuhan membuat seorang istri bagi Adam. Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia seorang diri saja, dia menyediakan. Dan kemudian Tuhan menjaga dunia, mengelola tanahnya, Mazmur. Tuhan memberi makan ciptaannya, menolong yang menderita, mengurus segala kebutuhan makhluknya. Tuhan bukan Tuhan yang menciptakan kemudian dia tinggal, tetapi Tuhan yang memelihara ciptaannya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karakter Tuhan yang berikutnya yang diperkenalkan oleh Tuhan, dia bukan sekedar pencipta, tetapi dia pemelihara. Karya providensial Tuhan, kalau dalam teologi dikatakan demikian. Contoh di dalam Mazmur tadi yang disebutkan, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan mencipta dan Tuhan yang memelihara ciptaannya. Nah, mari kita lanjutkan. Setelah Tuhan mencipta, apa yang terjadi? Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 2 ayat 1-3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Pertanyaan, apakah kalau begitu penciptaan sudah selesai? Udah 7 hari penciptaan, sudah selesai semua. Yang perlu dibuat, sudah dibuat. Tidak ada hal-hal lain yang perlu dikerjakan lagi. Apakah demikian? Kalau kita melihat Kejadian 2 ayat 4-5, ayat-ayat selanjutnya, dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi. Ini jadi flashback ya. Ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, belum ada semak apapun di bumi, belum ada tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Ketika Tuhan menciptakan, penciptaan yang Tuhan lakukan itu tidak dari tiba-tiba langsung semuanya sudah komplit begitu. Tetapi sesuatu yang terus sedang bergerak. Jadi ada kata belum di sini ya. Ada belum menurunkan hujan, belum ada orang yang mengusahakan dan sebagainya. Mari kita lanjutkan pemikiran ini. Kejadian 1 ayat 26 sampai
27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di muka bumi. Ini berbicara tentang hari ke-6 penciptaan. Tuhan menciptakan manusia, menciptakannya menurut gambar dan rupa untuk berkuasa atas segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan hari pertama sampai hari ke-5. Kemudian Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki perempuan diciptakannya mereka. Kata yang menarik di sini adalah kata gambar dan rupa. Dalam bahasa Ibrani, selem dan demuth. Kita manusia diciptakan pada hari ke-6 sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Apa sebetulnya maksudnya? Apa sebenarnya konsekuensinya? Apa yang Tuhan sedang bicarakan di dalam hari ke-6 ini? Tuhan sudah menciptakan hari pertama sampai ke-6. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupanya. What is the meaning behind it? Nah, kata gambar dan rupa menurut seorang penafsir Alkitab, ada cukup banyak penafsir Alkitab yang menyebutkan hal ini. Salah satunya adalah Gerhard von Rad, kemudian juga ada Alec Motyer dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa kata gambar dan rupa itu adalah seorang penguasa yang biasanya menempatkan patung-patung atau gambar-gambar atau simbol-simbol tentang dirinya di berbagai tempat di dalam wilayah kekuasaannya. Kalau Bapak Ibu lihat di screen, Bapak Ibu di situ, ini kira-kira di mana nih? Ini ada di mana? Di negara mana? Thailand. Di Thailand, betul ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke Thailand di sana, Bapak Ibu akan melihat banyak gambar dan rupa dari Raja Thailand ya. Raja yang dulu sangat dihormati ya, Bhumipol ya. Sekarang sudah mulai dihujat-hujat begitu ya. Tetapi ini ada di berbagai tempat ya, di rumah-rumah, di kantor-kantor, dan nggak kira-kira gedenya itu ya. Bayangkan ini satu mall di sana segede ini ya, di berbagai tempat, poster-poster di sana besar-besar sekali. Dan itu menunjukkan apa yang mau ditunjukkan dari gambar ini. Gambar seorang raja itu mewakili otoritas sang raja. Demikian pula Allah menempatkan spesies manusia sebagai gambarnya. Manusia itu menjadi gambar dan rupa, menunjukkan otoritas dia di dalam ciptaan dan mengizinkan manusia untuk menjalankan otoritasnya itu. Namun itu semua adalah otoritas yang menjadi cerminan Allah dan menjadi milik Allah, pencipta dan pemilik dunia ini. Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika bumi belum berbentuk dan kosong, Tuhan menciptakan, Tuhan mengisinya dengan memberi bentuk. Hari pertama sampai hari ketiga. Ketika dunia kosong, Tuhan mengisinya dengan binatang-binatang, manusia, benda-benda dan sebagainya di hari ke-4 sampai hari ke-6. Itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam alam semesta. Tetapi ketika sampai pada hari ke-6, Tuhan menciptakan sesuatu yang berbeda, menciptakan manusia yang memiliki gambar dan rupa dia, yang melakukan otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada dia ke atas seluruh ciptaan untuk melanjutkan karyanya. Itu sebabnya di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan di sana bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada kata yang menarik di sini yaitu menaklukkan dan berkuasa. Kata menaklukkan dan berkuasa ini mengindikasikan, ini menyiratkan di dalamnya bahwa walaupun segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan hari pertama sampai ke-5 ini Tuhan sudah selesaikan, Tuhan ciptakan dan semuanya baik, sebagian besar belum dikembangkan. Jadi perlu ditaklukkan dan perlu ada penguasaan, pengelolaan atasnya. Itu artinya Tuhan menciptakan alam dengan potensi besar yang belum tergali dan untuk dikembangkan selanjutnya melalui kerja manusia sebagai gambar dan rupanya. Jadi itu sebabnya ditaklukkan, berkuasa. Ini karena memang perlu banyak yang ditaklukkan dan dikuasai dalam pengertian dikelola, dikerjakan, dimanage, dibudidayakan, mewakili karya Tuhan.
Bagian berikutnya, kita melihat bahwa bumi yang belum berbentuk dan kosong ini diberikan pada manusia, taklukkan dan berkuasalah. Bumi yang belum berbentuk, Tuhan beri bentuk. Alam semesta yang belum berbentuk, Tuhan beri bentuk. Alam semesta yang Tuhan beri bentuk, diminta manusia untuk menaklukkan dan berkuasalah. Dunia yang kosong, Tuhan beri isi, dan kepada manusia dikatakan beranak cuculah. Dua aspek ini. Taklukkanlah dan berkuasalah, beranak cuculah, dan penuhilah bumi. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini, yang Tuhan minta sebetulnya manusia meneruskan apa yang sudah dia mulai. Dia sudah memberi bentuk, sekarang manusia silahkan olah selanjutnya. Tuhan sudah memberi isi, sekarang bagian manusia beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jadi Tuhan bukan hanya bekerja, tetapi Tuhan mengutus pekerja-pekerja untuk meneruskan pekerjaannya. Taklukkanlah bumi, beranak cuculah, dan bertambah banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata menaklukkan dan berkuasa menempatkan dunia dalam pemeliharaan dan pengelolaan kita sebagai perwakilannya. Bukan untuk mengeksploitasinya, tetapi kita mewakili Tuhan sebagai gambar Tuhan di sana. Tuhan yang mencipta, kita mencipta dalam tanda petik. Tuhan yang bekerja, kita meneruskan bekerja. Kita diminta oleh Tuhan, hari ke-6 itu bukan hari selesainya segala penciptaan, segala usaha, tetapi kita melakukan karya berikutnya atas nama Tuhan. Kita membentuknya menggunakan bahan-bahan raw material yang Tuhan sudah ciptakan untuk melakukan sesuatu. Ya, kita menemukan api, kita menemukan industri, kita menemukan banyak hal, kemudian kita mengembangkannya. Itu yang disebut sebagai kebudayaan, bukan? Dan kita diminta untuk mengisi, penuhilah bumi, beranak cuculah. Nah, kata memenuhi bumi bukan sekedar prokreasi untuk menambah spesies manusia. Kalau itu mirip dengan hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan kan juga bisa berprokreasi, bisa melanjutkan. Ini sesuatu yang natural saja. Tetapi bukan. Ini sebuah perintah. Artinya bukan sesuatu yang sekedar natural seperti binatang dan tumbuhan. Tapi ada satu kerjaan kreasional di dalamnya. Yaitu bukan hanya sekedar membangun spesies, menambah spesies manusia, tetapi juga membangun masyarakat manusia. Inilah memerlukan tanggung jawab dan kerja, bukan sesuatu yang natural saja. Jadi, kalau mau dipakai dengan bahasa yang lebih lugas, Tuhan memerintahkan manusia sebagai wakil-wakilnya, sebagai utusan-utusannya, untuk meneruskan karya penciptaan dan pemeliharaannya, untuk melakukan kebudayaan dan kemasyarakatan. Penuhilah bumi dan berkuasalah dan taklukkanlah bumi, beranak cuculah, dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Itu adalah dua aspek pekerjaan. Yang satu memberi bentuk, melanjutkan proses Tuhan memberi bentuk. Yang satu melanjutkan proses Tuhan memberi isi. Jadi kita diberi mandat yang luar biasa oleh Tuhan dan hanya manusia yang diberi mandat semacam ini. Tuhan kemudian Kejadian 2 ayat 15 mengambil manusia, menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Perhatikan ya, ini menunjukkan sesuatu yang Tuhan belum selesai. Tetapi Tuhan sudah siapkan untuk diteruskan oleh manusia. Manusia kemudian mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan dan memelihara, implikasinya, bukankah Tuhan yang memelihara? Iya, Tuhan yang memelihara. Tetapi sebagai pemelihara kita bekerja bagi Dia, dan Tuhan memelihara ciptaannya itu melalui kita. Jadi kita bekerja bagi Tuhan dan melalui kita sedang meneruskan karya Tuhan. Dan itulah inti dari mandat budaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belajar tentang the task of development dalam sesi ini. Penciptaan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk diteruskan oleh manusia. Sehingga manusia ciptakan hari ke-6 sebagai gambar dan rupa untuk melanjutkannya. Hari ke-7 bukan hari akhir dari perkembangan ciptaan. Tuhan sudah menempatkan gambarnya di bumi pada hari ke-6 itu dengan mandat untuk meneruskan. Jadi proses itu terus berlanjut, tidak berhenti pada 7 hari penciptaan. Manusia dipanggil untuk ikut serta dalam karya cipta Tuhan yang berkelanjutan melalui kerja dan karya manusia. Melalui ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kita menciptakan keindahan, kita menciptakan penemuan-penemuan, kita menciptakan keteraturan-keteraturan, kemasyarakatan, dan sebagainya. Itulah yang disebut sebagai civilizations. Ya. Kata civilizations berasal dari kata bahasa Latin civitas, artinya kota. Ya.
Kalau kita melihat Kejadian, itu manusia ditempatkan di sebuah taman yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita melihat kitab Wahyu, sudah bukan taman lagi di sana, tetapi apa? Kota di sana. Yerusalem yang baru. Dari taman kepada kota, from the garden to the city, ya. Itulah the works of civilizations, the work of development. Manusia yang diberi daya cipta oleh Tuhan meneruskan karya penciptaan melalui pekerjaan manusia. Itulah the task of development, itulah dignity, itulah kemuliaan, itulah martabat dari kerja. Pekerjaan itu sendiri sesuatu yang serupa dengan Tuhan dan meneruskan karya Tuhan. Mandat budaya inilah mandat yang pertama kali kita miliki sebagai manusia. Sebelum mandat-mandat yang lain, mandat budaya inilah mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita diminta untuk bekerja seperti Dia bekerja. Kita diminta untuk bekerja supaya melalui pekerjaan kita, Dia melaksanakan karya dan pemeliharaannya. Mari kita lanjut. Saya ingin menampilkan dari TED Education ini tentang urbanisasi dan kota. Mari kita tempatkan diri kita ketika segala sesuatu belum develop dan bagaimana manusia melalui kerja dan karyanya akhirnya mengembangkannya. Mari kita tonton sebentar. Today, more than half of all people in the world live in an urban area. By mid-century, this will increase to 70%. But as recently as 100 years ago, only 2 out of 10 people lived in a city, and before that, it was even less. How have we reached such a high degree of urbanization, and what does it mean for our future? In the earliest days of human history, humans were hunter-gatherers, often moving from place to place in search of food. But about 10,000 years ago, our ancestors began to learn the secrets of selective breeding and early agricultural techniques. For the first time, people could raise food rather than search for it, and this led to the development of semi-permanent villages for the first time in history. Why only semi-permanent, you might ask? Well, at first the villages still had to relocate every few years as the soil became depleted. It was only with the advent of techniques like irrigation and soil tilling about 5,000 years ago that people could rely on a steady and long-term supply of food, making permanent settlements possible. And with the food surpluses that these techniques produced, it was no longer necessary for everyone to farm. This allowed the development of other specialized trades and, by extension, cities. With cities now producing surplus food as well as tools, crafts, and other goods, there was now the possibility of commerce and interaction over longer distances. And as trade flourished, so did technologies that facilitated it, like carts, ships, roads, and ports. Of course, these things required even more labor to build and maintain, so more people were drawn from the countryside to the cities as more jobs and opportunities became available. If you think modern cities are overcrowded, you may be surprised to learn that some cities in 2000 BC had population densities nearly twice as high as that of Shanghai or Calcutta. One reason for this was that transportation was not widely available, so everything had to be within walking distance, including the few sources of clean water that existed then. And the land area of the city was further restricted by the need for walls to defend against attacks. The Roman Empire was able to develop infrastructure to overcome these limitations. But other than that, modern cities as we know them didn't really get their start until the Industrial Revolution, when new technology deployed on a mass scale allowed cities to expand and integrate further, establishing police, fire, and sanitation departments, as well as road networks and later electricity distribution. So what is the future of cities? Global population is currently more than 7 billion and is predicted to top out around 10 billion. Most of this growth will occur in the urban areas of the world's poorest countries. So how will cities need to change to accommodate this growth? First, the world will need to seek ways to provide adequate food, sanitation, and education for all people. Second, growth will need to happen in a way that does not damage the land that provides us with the goods and services that support the human population. Food production might move to vertical farms and skyscrapers,
rooftop gardens, or vacant lots in city centers, while power will increasingly come from multiple sources of renewable energy. Instead of single-family homes, more residences will be built vertically. We may see buildings that contain everything that people need for their daily life, as well as smaller, self-sufficient cities focused on local and sustainable production. The future of cities is diverse, malleable, and creative, no longer built around a single industry, but reflecting an increasingly connected and global world. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, video itu mengakhiri tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dan Tuhan menempatkan manusia sebagai gambar dan rupanya untuk melanjutkan karya ciptanya, membentuk dan mengisi dunia ini. Taklukkanlah itu, berkuasalah, beranak cuculah, dan penuhilah bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa konsekuensinya sebagai orang-orang yang meyakini karya penciptaan Tuhan sebagaimana dinarasikan oleh kitab Kejadian ini? Inilah teologi kerja berdasarkan kitab Kejadian. Segala jenis pekerjaan memiliki martabat, atau segala jenis pekerjaan, baik yang manual maupun yang perlu banyak pikiran dan sebagainya, punya nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu artinya nilai di dalam pekerjaannya itu sendiri. Karena pekerjaan itu, ketika manusia bekerja, itu dia sedang exercise keserupaannya dengan Tuhan, kerekanannya dengan Tuhan, dan kelanjutan dari pekerjaan Tuhan. 3 kata ini saya berharap kita semua menangkapnya dengan baik. Keserupaan, kerekanan, dan kelanjutan, inilah inti dari nilai intrinsik dari pekerjaan. Kenapa pekerjaan itu meaningful, berarti dan penting. Mari kita lihat satu persatu dan konsekuensinya dalam cara pandang kita terhadap pekerjaan. Yang pertama tentang keserupaan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk pekerja. Kenapa begitu? Karena kita serupa dengan Dia dan Dia memperkenalkan diri sebagai pekerja. Tuhan adalah pekerja yang mencipta, Tuhan adalah pekerja yang memelihara. Tuhan menciptakan kita serupa dengan Dia. Kalau Tuhan pekerja, maka kita adalah pekerja. Ketika kita bekerja, kita sedang melakukan sesuatu yang serupa dengan apa yang Tuhan lakukan. Idealnya bukan sesuatu ketika kita tidak bekerja, ketika kita idle, itu bukan sesuatu yang ideal. Kita membutuhkan istirahat, iya. Kita membutuhkan istirahat, kemudian kita melakukan pekerjaan itu lagi. Tuhan adalah Tuhan yang bekerja, dan Tuhan diperkenalkan dalam Alkitab sebagai pekerja. Arsitek, pembangun, tukang periuk, gembala, tabib, guru, tukang tenun, petani, dan sebagainya. Kata gambaran-gambaran tentang Tuhan sebagai pekerja. Ketika kita bekerja, kita sedang melakukan sesuatu yang serupa dengan Dia. Ketika kita bicara tentang keserupaan, kita biasanya berpikir begini. Kita bicara kasih, Tuhan kasih, kita serupa dengan Dia, kita mengasihi. Tuhan penuh sukacita, kita bersukacita. Tuhan penuh damai sejahtera, kita juga penuh damai sejahtera, kebenaran, kekudusan, keadilan. Tetapi bagaimana dengan ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Jadi ketika kita sedang exercise kreativitas kita di dalam pekerjaan, kita sedang exercise sesuatu yang diberi modal oleh Tuhan di dalam keserupaan dengan Dia. Ketika kita menjalankan kreativitasnya di dalam berbagai bentuk, kita sedang melakukan keserupaan dengan Tuhan. Keindahan. Tuhan adalah Tuhan yang indah, menciptakan alam semesta yang begitu luar biasa. Bahkan Tuhan adalah keindahan itu sendiri. Ketika kita membuat sesuatu yang buruk menjadi indah, bukankah kita sedang exercise satu aspek keserupaan dengan Tuhan? Keteraturan, kita mengatur buku, mengatur lalu lintas, mengatur segala macam. Alam semesta ini alam semesta yang teratur di dalam hukum-hukum yang Tuhan ciptakan, sehingga bisa dihitung secara matematis. Penemuan, inovasi. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk ditemukan oleh manusia. Itulah ilmu pengetahuan. Kemudian teknologi, membuat inovasi-inovasi. Membuat kursi yang saat ini Bapak Ibu sedang duduki. Membuat komputer yang sedang kita pakai untuk Zoom. Membuat rumah yang sedang kita tinggali. Penemuan, inovasi memungkinkan itu semua. Investasi. Bukankah Tuhan sedang menginvestasikan banyak hal di situ untuk terus dikembangkan? Tuhan kasih modal, Tuhan mengambil resiko, mempercayakan kepada manusia. Dan kemudian manusia mengembangkannya itu. Ketika kita sedang melakukannya, bukankah kita sedang exercise keserupaan kita dengan Tuhan?
bukan sedang melakukan sesuatu yang tidak ada kena-mengenanya dengan Tuhan. Itu definisi sekular ya. Sekular itu tidak ada kena-mengenanya dengan yang ilahi. Kita sedang melakukan sesuatu yang rohani ketika kita bekerja karena kita sedang exercise keserupaan kita dengan Dia. Tim Keller mengatakan bekerja adalah bagian dari kemuliaan dan kebahagiaan Tuhan. Pekerjaan merupakan bagian dari rancangan Tuhan yang sempurna bagi kehidupan manusia karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan yang bekerja, maka manusia bagian dari rancangan yang sempurna atas kita adalah kita bekerja. Bekerja tidak diberikan pada manusia setelah kejatuhan di dalam dosa. Kejatuhan hanya membuat pekerjaan menjadi sulit, menjadi berpeluh dan sebagainya. Tetapi pekerjaan diberikan bukan sesudah jatuh dalam dosa. Jadi pekerjaan bukan hukuman dan kutukan yang diakibatkan karena kejatuhan itu, dan juga bukan necessary evil. Aduh, mestinya idealnya nggak kerja, tapi mau nggak mau harus begini. Bekerja dimaksudkan dan dirancangkan sebagai berkat kalau kita belajar dari kitab Kejadian. John Stott memberikan definisi yang baik. John Stott itu orang yang sangat bagus dalam membuat definisi. Sesuatu yang rumit kemudian jadi terkristal gitu ya. Dia bilang bekerja adalah mencurahkan energi. Berarti semua jenis pekerjaan, baik yang mental, manual, atau keduanya. Jadi dignity pekerjaan bukan didasarkan pada itu, tetapi bekerja itu sendiri. Bekerja adalah mencurahkan energi untuk melayani orang lain, memberikan kepuasan bagi orang yang melakukannya, memberikan keuntungan bagi masyarakat, dan memberi kemuliaan bagi Tuhan. Bekerja dimaksudkan oleh Tuhan sebagai berkat, memberkati orang lain, memberkati kita yang melakukannya, memberkati masyarakat, dan memuliakan Tuhan. Itulah rancangan pekerjaan. Nah, kita tentu saja berhadapan dengan pandangan dikotomis ya. Kita sangat terbiasa berpikir seperti ini. Hari Minggu itu adalah sesuatu yang lebih tinggi sifatnya, lebih kudus, lebih sakral, kemudian lebih spiritual. Itu berkaitan dengan iman, teologi, etika, misi, kemudian hidup ibadah, Injil dan sebagainya. Sementara hari-hari biasa, Senin sampai Jumat itu sesuatu yang lower sifatnya, sesuatu yang tidak seberharga itu, sesuatu yang ya sekedar natural, memang harus begitu, sesuatu yang fisik, sekular, ketika kita melakukan bisnis, politik dan sebagainya, seni dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak rohani. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebagian besar waktu bangun tidur kita habiskan di sana. Dan itu adalah sebagian besar waktu hidup kita. Kalau itu bukan sesuatu bagian dari persembahan kita kepada Tuhan, maka kita hanya mempersembahkan hidup kita dalam konteks yang kecil sekali, di mana Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita. Dan itu terjadi. Saya pernah ketemu dengan seorang dokter yang komplain tentang dokter yang lain. Dia bilang, dia dokter kandungan, dokter temannya itu mata duitan sekali, ya begitu ya. Dia pakai harga-harga yang tinggi sekali, mempersuasi pasiennya untuk beli obat-obatan tertentu dan dia mendapat keuntungan banyak. Kalau hari Minggu dokter yang dia komplain itu orang yang sangat aktif di gereja. Jadi dia nyaman sekali hidup dalam dua dunia. Yang satu adalah dunia yang kudus dan dia kalau berada di gereja ada hukum-hukum rohaninya sendiri, tetapi di dunia ya ikut hukum-hukum dunia begitu ya. Membagi dua kehidupan dengan cara seperti itu, pandangan dikotomis. Dan banyak orang berpikir bahwa kehidupan yang lebih sakral tidak bisa diperoleh dalam pekerjaan. Kalau mau sakral ya lebih banyak pelayanan di gereja lah, bukan di tempat kerja. Kehidupan yang lebih bermartabat, kehidupan yang lebih mulia adalah ketika orang tidak perlu bekerja. Yang perlu bekerja adalah para budak, para kroco-kroco, kacung-kacung begitu ya. Tetapi semakin tinggi nilainya dia dilayani, bukan bekerja begitu ya. Maka banyak orang memimpikan yang namanya financial freedom. Financial freedom itu sendiri tidak masalah karena dengan kebebasan ini kita bisa melakukan banyak hal. Tetapi di dalam banyak buku tentang financial freedom yang dia maksud adalah freedom from work. Kita nggak usah kerja. Kita nggak usah kerja cari duit. Duit yang cari kita. Nah kalau duit udah cari kita nggak usah kerja apa-apa. Makanya ada yang disebut sebagai American Dreams. Ini saya kutip dari Reader's Digest bulan Februari. Dikatakan American Dream ini adalah kisah pasangan yang pensiun dini dari pekerjaan mereka. Ini dua-duanya dokter, 5 tahun lalu, ketika berusia 59 tahun si suami, 51 tahun si istri. Mereka sekarang tinggal di Punta Gorda, Florida, berlayar dengan stroller 30 feet milik mereka, bermain softball dan mengoleksi kerang-kerang. Itulah kerjaan mereka. Mereka dokter dua-duanya, tetapi mereka sudah punya financial freedom. Mereka nggak usah kerja jadi dokter begitu ya.
Karena mereka selama ini sudah invest, sudah punya banyak tabungan. Sekarang cuma tinggal makan, tidur, main, senang-senang begitu ya. Nggak usah kerja, duitnya sudah yang cari mereka nggak perlu bekerja cari duit lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah banyak di antara orang-orang muda saat ini pengen financial freedom yang semacam ini? Freedom from work. Kita nggak usah kerja lagi. Kita kerja investasi tertentu, kemudian sudah selesai. Kita pensiun dini dan kita tinggal menikmati hidup. Kenapa orang berpikir demikian? Karena buat dia kerja adalah sesuatu necessary evil, sesuatu yang perlu dikerjakan karena untuk hidup. Tapi sebetulnya idealnya itu nggak seperti itu. Idealnya nggak usah kerja, idealnya menikmati saja. Itulah kehidupan yang mulia. Kehidupan yang mulia tidak ditentukan dengan berapa banyak kita dapat duit, tapi berapa banyak kita bisa spending, berapa banyak kita bisa keliling dunia dan sebagainya. Banyak orang berpikir demikian. Jadi kita mungkin tidak sadar beberapa pemikiran ini mempengaruhi cara kita memandang pekerjaan. Yang kedua, kerekanan. Tuhan memanggil manusia menjadi rekan sekerja dalam karyanya di tengah-tengah dunia. Kelihatannya, oh so what, begitu ya, Tuhan memanggil kita sebagai rekan sekerjanya. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Luther mengenai the dignity of work, tentang the value of work. Dengan memakai orang-orang sebagai tangannya, Tuhan menyampaikan pemberian-pemberiannya melalui berbagai pekerjaan di dunia. Bagi kehidupan manusia di dunia. Tuhan memberikan makanan melalui siapa? Petani, nelayan, dan pemburu. Tuhan memberikan kedamaian lingkungan bagi dunia ini melalui raja-raja, hakim-hakim, para penguasa, ahli hukum, pengacara, dan sebagainya. Tuhan memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada manusia melalui apa? Melalui guru dan orang tua. Mari kita ingat tadi ya, dalam kutipan dari Mazmur 145, Tuhan yang menegakkan orang-orang yang lemah. Tuhan yang memberi makan orang-orang yang lapar. Begitu. Dari mana Tuhan menegakkan orang yang lemah? Tiba-tiba Tuhan datang begitu ya, dengan secara langsung ke sana, atau Tuhan nyuapin, memberi makan orang-orang yang begitu? Tidak. Tuhan memakai orang-orang sebagai tangannya. Dan kalau kita sekarang adalah tubuh Kristus, kita tubuhnya Kristus, tangannya Kristus, kakinya Kristus. Tuhan memakai pekerjaan-pekerjaan di dunia untuk melakukan karya yang Dia lanjutkan. Jadi pekerjaan itu bukan hanya ketika kita bekerja, bukan hanya kita serupa dengan Tuhan, tetapi pekerjaan itu sendiri dipakai oleh Tuhan untuk meneruskan karyanya. Contoh lagi, kalau kita berdoa makan, kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk makanan yang Engkau sediakan bagi kami. Pertanyaannya, ketika kita berdoa demikian, apakah makanannya dari tidak ada menjadi ada? Dan kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Tadinya nggak ada, sekarang ada. Saya mengucap syukur kepadamu. Tidak. Bahwa ketika kita berdoa, berterima kasih Tuhan menyediakan. Bagaimana cara Tuhan menyediakan makanan di meja makan kita? Melalui pekerjaan-pekerjaan di dunia. Ada yang disebut sebagai rantai pasok pakan. Mulai dari petani. Tuhan menyediakan makanan kita ketika kita berdoa makan melalui petani. Ada yang mengusahakan bibit. Kemudian ada orang-orang yang mengelola hasil pertanian. Ada yang packaging, processing. Ada yang bekerja di bagian storage. Bagian untuk survey chains, supply chains. Kemudian ada transportasi, ada distribusi, ada retail, ada supermarket, ada pasar, dan sebagainya. Sampai bahkan sudah kita selesai makan, ada yang mengolah limbahnya, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan ini semua, ini adalah rantai pekerjaan. Ada banyak orang yang terlibat untuk makanan itu ada di meja makan kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyediakannya melalui pekerjaan-pekerjaan manusia. Baik orang itu sadar maupun tidak, baik petani itu sadar maupun tidak, baik supir truk itu sadar maupun tidak, baik orang yang sedang melakukan rencana supply chain management itu sadar atau tidak, apa yang sedang mereka kerjakan melalui pekerjaan itu adalah Tuhan menggunakannya untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan manusia. Untuk menghayati kebenaran ini, The Coaster mengajak kita melakukan latihan ini. Coba bayangkan bahwa semua orang berhenti bekerja sekarang juga. Semua orang berhenti bekerja sekarang juga. Apa yang akan terjadi? Kehidupan yang beradab akan cepat hancur dan menghilang. Kita mau cari makanan di toko-toko nggak ada distributornya, pabrik sudah nggak produksi dan sebagainya. Mau bepergian, pompa bensin
kosong karena nggak ada orang yang menambang, nggak ada orang yang mengapalkan, jasa komunikasi berhenti, transportasi berhenti, listrik berhenti, air berhenti, semuanya berhenti. Kalau semua pekerjaan berhenti, Bapak Ibu bisa bayangkan, orang-orang yang bertahan hidup lalu kemana? Mereka akan berdesak-desakan di sekitar api unggun, tidur di gua-gua, berpakaian kulit hewan. Jadi perbedaan antara hutan belantara dan peradaban itu sederhana, yaitu pekerjaan. Adanya pekerjaan membuat kita bisa mengalami yang disebut sebagai civilizations yang kita lakukan sekarang. Bayangkan kalau tidak ada orang yang merancang kursi di mana Bapak Ibu duduki sekarang. Mau berapa tahun harus kita berusaha bekerja sampai kita bisa bikin kursi itu sendiri, bikin meja. Mau makan kita harus nanam padi, kemudian mulai dari itu semua dulu ya, pelihara ayam dan sebagainya untuk kita bisa makan itu semua. Perbedaannya semua adalah karena ada pekerjaan. Tuhan melakukan pekerjaan development itu melalui kita yang bekerja, baik kita sadar maupun tidak sadar. Maka lebih baik sadar bahwa ketika kita melakukan pekerjaan sebagai pengacara, sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai distributor, sebagai petugas asuransi, sebagai apa, Tuhan sedang melakukan menggunakan pekerjaan-pekerjaan kita untuk karya ciptanya dia dan karya penyediaannya dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kelihatannya sederhana, tetapi Robert Bellah yang sering dikutip oleh Tim Keller di dalam bukunya Habits of the Heart mengatakan demikian. Kalau kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya ingin membuat perbedaan nyata di dalam the word of work, maka perbedaannya ini perlu dimulai dengan menegakkan ulang ide bahwa vokasi atau panggilan adalah memandang pekerjaan sebagai kontribusi terhadap kebaikan bersama. Kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa pekerjaan adalah ya saya perlu survive dan saya perlu sukses. 2S itu ya, survival dan sukses. S1 kalau sudah survive, dapat duit melalui kerjaan, pikir yang kedua, sukses. Bagaimana saya mendapat fasilitas, mendapat uang yang lebih, mendapat status yang lebih. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab tidak memandang pekerjaan seperti itu. Pekerjaan adalah sebagai cara Tuhan menyediakan kebutuhan manusia. Maka ketika kita melihat pekerjaan, maka yang kita lihat adalah apa ini kontribusinya terhadap the common good, terhadap kebaikan bersama. Ketika kita mencari pekerjaan, kita berpikir bagaimana caranya dengan semua kemampuan, kesempatan yang saya miliki, pendidikan yang saya miliki, saya dapat memberikan pelayanan terbesar bagi Tuhan dan sesama. Bukan mana yang bisa membuat saya mendapatkan keuntungan yang lebih paling besar untuk keperluan saya sendiri. Kalau yang utamanya adalah keperluan kita sendiri, Robert Bellah berkata demikian. Pekerjaan yang dilakukan hanya sebagai sarana pemenuhan diri atau aktualisasi diri secara perlahan akan menggerogoti dirinya dan masyarakat. Dia akan selalu bertanya, pekerjaan apa yang menghasilkan uang paling banyak dan memberikan status paling tinggi bagi saya? Itulah yang dikerjakan. Dia tidak peduli apakah itu menolong orang atau tidak menolong orang, pekerjaan itu. Jadi ketika tujuan pekerjaan adalah untuk melayani diri dan meninggikan diri, maka pekerjaan kita akan makin kurang penting dibanding diri kita. Betul nggak? Pekerjaannya sendiri nggak penting. Yang penting adalah apa yang saya dapatkan. Maka saya akan cari di mana yang paling bisa menjamin keuntungan-keuntungan lebih besar bagi saya. Pekerjaannya tidak. Misalnya bayangkan kita seorang dokter. Buat dokter yang tujuannya melayani diri dan meninggikan diri, fasilitas bagi diri sendiri, buat dia sarana untuk mendapatkan itu adalah pasien yang berobat dia sembuhkan. Tetapi mengobati pasien dan menyembuhkan pasien itu bukan sesuatu yang penting buat dia. Itu adalah sarana. Hakim misalnya. Buat dia menegakkan keadilan bukan sesuatu yang penting dalam posisinya sebagai hakim. Yang penting adalah ini profesi yang bisa menjamin masa depan dia. Menjadi dosen bisa begitu juga. Menjadi pendeta bisa begitu juga. Dia sebetulnya nggak terlalu peduli apakah Tuhan dimuliakan atau tidak. Syukur-syukur Tuhan dimuliakan. Tapi kalau enggak, yang penting ini bisa menjamin masa depan saya, begitu ya. Ada rumah pastor yang diberikan, ada fasilitas-fasilitas kendaraan dan sebagainya. Kerjaannya juga kebanyakan hari Minggu, begitu ya. Ya udahlah, ini satu pekerjaan yang baik. Jika tujuan kerja adalah melayani diri sendiri dan meninggikan diri sendiri, maka pekerjaan menjadi kurang penting dibandingkan dengan diri kita. Akibatnya mungkin kita akan menghalalkan segala cara. Yang penting kita berprestasi, sikut orang lain, atau kita habis-habisan waktu di tempat kerja. Jika tujuan bekerja adalah melayani Tuhan dan sesama, seperti yang Bellah
usulkan, maka kita punya alasan yang lebih baik untuk menggunakan talenta dengan semangat kita. Aduh, saya diberi talenta ini untuk menjadi dokter, saya diberi talenta untuk menjadi pengusaha, saya diberi talenta untuk menjadi orang yang bisa punya ketajaman membaca untuk konstruksi misalnya, begitu ya. Saya diberi kemampuan-kemampuan ini, maka saya bisa menggunakannya untuk melayani Tuhan dan sesama, untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keperluan sesama. Kita punya alasan menggunakan talenta dan semangat kita. Dan akibatnya kita mungkin akan berhasil dalam jangka panjang. Seringkali dalam jangka pendek kita belum bisa lihat. Jangka panjang kita akan lihat, bahkan menurut standar dunia. Itu yang dikatakan Bella, bahwa ketika kita sebagai orang percaya memandang pekerjaan bukan sebagai sesuatu untuk the common good, sarana Tuhan menyediakan kebutuhan manusia, maka ini akan menggerogoti diri kita. Kita sendiri akan tidak efektif karena pekerjaan tidak penting bagi kita, dan akan menggerogoti masyarakat. Kita tidak berkontribusi, bahkan bisa ikut merusak masyarakat. Terakhir, pekerjaan sebagai kelanjutan dari pekerjaan Tuhan. Pekerjaan kita adalah kelanjutan dari pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini konsep yang penting sekali. Kita baru bisa menghayati pekerjaan sebagai ibadah kita kepada Tuhan jika kita bisa menemukan koneksi antara apa yang kita kerjakan dengan bagaimana Tuhan akan melanjutkan pekerjaannya. Tuhan melanjutkan pekerjaan penciptaan dan pemeliharaannya dengan melalui pekerjaan orang bikin bola lampu. Kalau nggak ada, dunia ini gelap. Ada transportasi. Kalau tidak ada transportasi, maka kita akan ada banyak development yang tidak akan terjadi. Butuh ada orang yang menciptakan mobil, merancangnya sampai membuatnya jadi. Butuh ada orang yang membangun bangunan. Butuh ada orang yang menanam dan sebagainya. Ketika kita sedang melakukan itu semua, maka kita bisa menemukan tempatnya. Oh ya, saya sebagai petani, saya sedang melanjutkan pekerjaan Tuhan. Sebagai orang yang bikin kerangka sepeda motor, saya sedang melanjutkan pekerjaan development yang dari Tuhan. Tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini memberikan standar bagi kita untuk menilai pekerjaan kita. Apakah kita bisa menemukan kelanjutan dari pekerjaan Tuhan melalui pekerjaan yang kita miliki? Misalnya, ada pekerjaan yang sekarang lagi makin populer adalah menjadi game developer. Kalau misalnya anak Bapak Ibu sekalian pengen menjadi game developer, Bapak Ibu akan izinkan nggak? Di dalam kerangka ini. Ketika dia menjadi game developer, bisakah dia menghayati pekerjaannya sebagai kelanjutan pekerjaan Tuhan? Dunia ini butuh game. Kalau enggak orang jadi pada stres begitu ya. Aduh, kalau gitu saya bisa menghayati pekerjaan saya game developer sebagai kelanjutan pekerjaan Tuhan, bisa seperti itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau gamenya untuk edukasi, kita bisa menemukannya. Tetapi kalau gamenya hanya untuk menghabiskan waktu dan uang secara tidak produktif, kira-kira Tuhan memerlukan orang-orang yang menciptakan sesuatu yang membuat orang hidupnya tidak produktif nggak? Game nomor 1, ranking 1 sekarang adalah Grand Theft Auto. Yang kalau di dalam semua blog-blog bicara tentang edukasi dan internet, ini adalah game yang sangat tidak disarankan dimainkan oleh anak-anak kita. Bukan cuma anak-anak kecil, tapi sampai remaja dan pemuda. Isinya ngaco sekali. Dan itu game yang nomor 1. Game creation sesuatu yang halal, sesuatu yang tidak dilarang oleh pemerintah. Bahkan ada banyak universitas-universitas mengadakannya. Tetapi apa motivasinya? Kalau kita membuat gamifications untuk education dan sebagainya, itu berbeda masalahnya. Tetapi kalau hanya menciptakan sesuatu yang membuat orang wasting their money, wasting their time untuk sesuatu yang tidak produktif, saya sangat meragukan kita bisa memandang pekerjaan game developer yang game yang semacam itu sebagai kelanjutan pekerjaan Tuhan. Contoh berikutnya. Ini ada contoh iklan di perusahaan rokok, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maju bersama, HRD, begitu ya. Raih segera kesempatan berkarir, bermacam jenis rokok untuk berbagai tingkat harga telah dihasilkan, memenuhi dan dibutuhkan pasar Indonesia dan bahkan mancanegara. Siapa yang mau jadi ini? Siapa yang mau jadi HRD? Siapa yang mau jadi bagian security? Siapa yang mau bagian resepsionis dan sebagainya? Marilah bergabung di pabrik rokok ini. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tetapi kalau saya bekerja di sana, saya tidak akan menemukan bagaimana membayangkan Tuhan memerlukan pekerjaan membuat rokok ini di dalam karya development-nya dia. Oh, manusia itu butuh sesuatu yang nikmat. Dan sesuatu yang nikmat itu dibutuhkan dengan produksi rokok sebanyak-banyaknya. Jadi ketika saya sedang mengerjakan pekerjaan apapun di pabrik rokok itu, saya akan menghayati ini sebagai kelanjutan dari karya Tuhan yang menyediakan kebutuhan manusia. Saya tidak akan bisa seperti itu. Tapi yang saya lakukan HRD loh, bukan yang melintingi rokok itu. HRD malah dosanya lebih banyak lagi karena dia membuat para pelinting rokok lebih produktif gitu ya. Saya cuma marketing kok, ya cuma bikin desain begitu. Ya, marketing ini membuat orang tergoda untuk merokok begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tidak bisa menghayati bahwa apakah pekerjaan saya ini adalah kelanjutan dari pekerjaan Tuhan, maka kita tidak akan pernah menemukan makna dari pekerjaan itu. Meskipun pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal. Oke, itu adalah teologi kerja, keserupaan, kerekanan, dan kelanjutan. Itulah dignity, martabat dari kerja. Saya menutup dengan satu pemikiran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap pekerjaan yang baik dan berharga bagi Tuhan, karena pekerjaan memiliki nilai intrinsik yang tadi kita sudah pelajari, keserupaan, kerekanan, dan kelanjutan. Tetapi pekerjaan juga punya nilai yang lain, yaitu nilai instrumental. Setiap pekerjaan punya yang namanya vocational power. Melalui pekerjaan kita jadi punya platform, kita jadi didengar. Kita jadi punya network, kita jadi punya influence, kita jadi punya position, skills, reputasi, kita jadi punya expertise melalui pekerjaan ini. Nah, pekerjaan selain punya nilai intrinsik, ini kita juga punya nilai instrumental. Melalui pekerjaan kita bisa mengasihi orang lain, melayani. Melalui pekerjaan menjadi instrumen untuk kita dapat duit. Duit yang kita miliki, kita bisa memberi kebutuhan orang lain. Pekerjaan yang kita miliki membuat kita punya platform untuk kita bisa menjangkau orang-orang dalam dunia kerja. Itu adalah pekerjaan sebagai sesuatu yang instrumental. Pekerjaan itu bisa membentuk diri kita dan mencukupkan kebutuhan diri dan kecukupan keluarga. Dan Tuhan mau kita mencukupkan diri kita. Dan Tuhan dimuliakan juga melalui pekerjaan-pekerjaan itu. Itulah nilai instrumental dari pekerjaan. Nah, tetapi pekerjaan itu nilainya bukan sekedar nilai instrumental. Intrinsik, secara intrinsik bekerja itu sendiri sesuatu yang luhur, sesuatu yang mulia, sesuatu yang penuh dignity, karena itu mencerminkan Tuhan. Melalui pekerjaan kita, Tuhan sedang berkarya di dalamnya, menjadi rekan sekerja Tuhan. Dan Tuhan sedang melanjutkan karya penciptaan dan pemeliharaan ciptaannya melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi pekerjaan punya nilai intrinsik, dan pekerjaan punya nilai instrumental. Jangan sampai kita memandang pekerjaan hanya karena instrumental saja. Karena pekerjaan saya bisa menjangkau orang lain, maka pekerjaan baru berharga kalau kita menjangkau orang lain di dalamnya. Kalau kita tidak menjangkau, berarti pekerjaan tidak terlalu berharga. Bukan itu. Pekerjaan baru berharga kalau itu bisa mencukupkan diri saya dan keluarga saya. Maka semakin tinggi gajinya, maka pekerjaan itu semakin bernilai. Bukan itu. Pekerjaan itu sendiri sesuatu yang punya dignity. Tidak diukur berdasarkan apakah seberapa instrumen pekerjaan ini menghasilkan benefit buat saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, konsekuensinya banyak sekali di dalam kita bekerja kalau kita mengikuti what you Alkitabiah. Itu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya belum lihat waktunya, ya ampun sudah lewatnya lumayan banyak begitu ya. Tapi saya berharap ini boleh memberikan pandangan yang kita perlukan di dalam kita menghargai pekerjaan kita. Amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Johan. Saya ke-mute ternyata. Kita akan langsung ke Pak Alonso untuk membagikan sisi marketplace. Saya persilakan kepada Pak Alonso. Baik Pak Romi, thank you Pak. Saya coba share screen.
Oke, Bapak, Ibu-ibu, selamat sore. Apakah share screen saya bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Sip. Ya, perkenalkan, saya Alonso Patiaraja. Saat ini saya bekerja sebagai kontraktor dan konsultan di bidang teknik sipil, dan juga saya sekarang mahasiswa program MMIN di STT Bandung. Saat ini saya akan berbagi sedikit sharing kesaksian mengenai pekerjaan saya dan mulai dari perjalanan karir, lalu tantangan dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua. Oke, perjalanan karir saya bisa lihat, saya merasa perjalanan karir saya ini seperti maze ya, seperti lika-liku kehidupan yang tidak tahu akan berakhir di mana atau akan menjumpai apa. Jadi dari pekerjaan tahun 2005 itu saya lulus dari pendidikan S1 saya sebagai teknik sipil. Tahun 2005 ini saya langsung bertugas ke Aceh setelah tsunami ya. Jadi saya ikut membantu untuk rehabilitasi tsunami. Kemudian Tuhan membawa saya berlanjut sampai 2010, saya bisa studi lanjut untuk meraih gelar master saya. Dan tahun 2010 juga saya bekerja menjadi project engineering manager. Jadi, jalan hidup saya ini tidak mulus dari A ke B. Tuhan bikin ya. Kadang Tuhan bikin saya lewat kiri, lewat kanan, segala macam. Kemudian tahun 2016 saya memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Saya membuka perusahaan kontraktor dan konsultan di Bandung. Kemudian tahun 2019 saya juga, ini juga salah satu yang saya tidak mengerti bagaimana Tuhan membawa saya ke sini ya. Dalam 2019 saya memutuskan untuk mendaftar sebagai mahasiswa di STTB. Nah, saya nggak tahu akan ada apa lagi di depan ini, tapi saya yakin bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang terindah ya, seperti dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Ya, ini satu slide mengenai perjalanan karir saya. Ini foto-foto, saya sambil juga kasih foto-foto ketika saya bekerja ya. Jadi saya sempat kerja di pedalaman Kalimantan untuk membangun jalan akses tambang yang aksesnya itu harus dicapai dengan helikopter. Untuk proses desainnya saya harus terbang dengan helikopter dan cukup remote ke dalam hutan ya. Kemudian hambatan dan tantangan, seperti yang saya sudah sebut di awal, saya bekerja di daerah konstruksi. Hambatan tantangan saya ini berkembang ketika saya menjadi pekerja lalu menjadi seorang entrepreneur, itu berbeda sekali ya tantangannya ya. Karena ketika saya bekerja mungkin saya hanya melakukan hal-hal perhitungan teknis yang tidak berhubungan dengan orang lain, tidak berhubungan dengan pemerintah. Sedangkan ketika saya sekarang sudah menjadi seorang wira swasta, tantangan itu bergeser dari yang bersifat teknis lebih menjadi yang lebih non teknis, seperti bagaimana saya bernegosiasi dengan supplier, bagaimana saya berbicara dengan pemerintah, yang ya kita tahu dunia konstruksi adalah di Indonesia ya, terutama di Indonesia itu dunia kerja yang sangat ganas ya, sering sekali banyak sikut kiri, sikut kanan, segala macam. Saya tidak perlu membahasnya karena pasti sering ada di berita. Di Indonesia sendiri 44% dari kasus yang ditangani KPK itu adalah sektor pengadaan barang dan jasa konstruksi. Ini tempat saya mencari nafkah dan saya mencoba menjalani panggilan saya ya. Itu sungguh menyeramkan ya. Hampir setengahnya kasus KPK itu berhubungan dengan konstruksi. Lalu saya sadar bahwa kerajaan Allah di dunia ini belum terwujud dengan sempurna ya. Jadi karena kita ada jatuh dalam dosa dan kita memang sedang dipulihkan, tapi kerajaan Allah di dunia ini belum sempurna, sehingga tantangan-tantangan dan hambatan ini saya yakin akan terus ada.
baik saya bekerja di konstruksi atau teman-teman bekerja di dunia lain juga, saya yakin akan ada tantangan dan hambatan. Tapi saya sendiri yakin Tuhan tidak menuntut kita untuk bekerja seolah-olah kerajaan Allah itu sudah sempurna di muka bumi. Bukan berarti saya tidak bisa berkata saya orang yang suci dalam menjalankan pekerjaan saya di dunia konstruksi. Bukan berarti saya tidak melakukan kompromi-kompromi dengan banyak orang. Bukan berarti saya juga tidak membengkokkan peraturan-peraturan yang ada. Saya berjuang untuk bergumul untuk tidak melakukan itu. Tapi dunia yang kita tempati ini belum dunia yang sempurna. Apa yang saya usahakan itu, saya selalu berusaha untuk memperjuangkan pekerjaan saya ini secara nyata atau secara real. Jadi, jika saya harus melakukan ada mengenai hambatan atau tantangan, saya berusaha berjuang dulu untuk mencari jalan yang paling benar atau cara yang paling tepat. Jadi kompromi itu saya taruh di opsi terakhir. Setelah semua cara saya perjuangkan, saya tidak menemukan cara lain. Ya, saya seringkali harus melakukan banyak kompromi dan ya tentu saya tidak melakukannya dengan damai sejahtera. Tapi saya harus berjanji dalam diri saya itu saya sudah mencoba untuk memperjuangkan semua cara sebelum akhirnya saya harus memilih yang tadi tanda kutip itu kompromi ya. Kemudian bagaimana saya bekerja dengan integritas karena ya sangat penting bagi kita seorang anak Tuhan itu bekerja dengan integritas. Jadi pekerjaan saya itu meliputi banyak sekali ya, mulai dari desain, kemudian saya mengurus izin, kemudian juga saya harus menyelesaikan proyek, kemudian saya mencari pekerja, kemudian saya mengarahkan mereka bekerja, saya melakukan negosiasi harga dengan supplier atau dengan owner pemilik pekerjaan. Nah, saya berusaha dalam setiap langkah-langkah yang saya lakukan dalam pekerjaan itu, saya berusaha melakukan itu dengan kasih. Pertama dengan kasih dengan Allah, kemudian dengan diri sendiri, lalu dengan sesama, dan juga dengan dunia. Jadi dalam setiap langkah-langkah pekerjaan saya ini, saya mengenal Allah. Saya bisa mengenal diri saya sendiri, saya bisa mengenal sesama saya bisa mengenal dunia. Ketika saya bernegosiasi harga, mentok, tidak ada jalan keluar, atau ketika saya harus memecat pegawai karena dia melakukan kesalahan, lalu saya melakukan reviewnya, itu saya berusaha melakukannya, apakah cara saya ini berdasarkan kasih saya dengan Allah, ataukah cara saya ini melakukan ini berdasarkan kasih saya dengan sesama. Saya bisa saja memecat pegawai dengan kasar, misalnya ya. Saya bisa saja menyalahkan semua kesalahan pekerjaan itu kepada orang-orang atau bawahan saya, tapi itu kan tidak sesuai dengan kasih. Jadi dunia yang keras ini, dunia konstruksi yang ganas ini membentuk saya. Tapi kalau saya tidak punya kasih, tidak mengenal Allah, saya tidak mengenal diri sendiri, saya tidak mengenal sesama, dan saya tidak mengenal dunia, saya yakin integritas ini akan hancur. Memang tidak mudah melewati dunia-dunia konstruksi, tapi setiap langkah kerja saya itu saya berusaha untuk melibatkan empat kuadran ini ya. Dan dengan saya melibatkan Allah, saya ketika saya berkomunikasi dengan sesama, kemudian ketika saya melihat hasil pekerjaan saya itu, saya makin mengenali kelemahan dan kekurangan diri saya. Sehingga semakin saya mengenal diri saya, tentu saya akan juga semakin bisa mengenal sesama dan mengenal Allah. Kemudian bagaimana supaya saya kuat dan setia terhadap pekerjaan, seperti yang tadi Pak Yohan sudah sampaikan juga, bahwa kita itu kerja bukan karena kita sekedar suka terhadap pekerjaan itu. Puji Tuhan, saya sangat menikmati dan menyukai pekerjaan saya. Jadi saya tidak merasa saya salah jurusan atau saya salah profesi.
Sebelum saya mengenal Tuhan, saya sudah menikmati pekerjaan saya, tapi setelah saya lebih jauh saya mengenal Tuhan, saya belajar juga bahwa bekerja itu salah satu cara Tuhan yang supaya saya bisa efektif dalam mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri, mengasihi sama, dan mengasihi dunia. Nah, setelah Tuhan membentuk saya melalui pekerjaan saya itu, moto saya itu bukan be yourself lagi, tapi know yourself ya. Dengan tempaan Tuhan di dunia kerja itu, saya mengenal diri saya mengenal kekurangan saya mengenal kelebihan saya mengenal kepribadian saya, dan itu membuat saya menjadi lebih bebas, lebih santai untuk bekerja. Dan setelah saya belajar mengenai teologi kerja di mata kuliah ini, juga saya belajar untuk menghormati hari Sabat, menghormati ketenangan. Jadi sebelumnya itu saya mungkin lebih workaholic ya, karena saya sangat menyukai pekerjaan ini. Saya bisa kerja sampai malam, Sabtu Minggu saya tetap bekerja. Ternyata itu salah, itu tidak cepat, itu tidak selalu betul ya. Cepat itu tidak selalu benar. Kita harus memperlambat hidup kita. Dengan adanya hari Sabat itu Tuhan bekerja 6 hari, hari ke-7 istirahat. Dan setelah saya menerapkan pola-pola seperti itu, saya lebih enjoy, lebih menikmati pekerjaan. Kemudian saya juga sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang wira swasta, saya juga tidak bisa bersantai-santai. Misalnya saya main golf atau lain membiarkan anak buah saya bekerja. Itu menurut saya itu bukan ciri-ciri wira swasta yang baik ya. Karena tetap kita harus juga bekerja seperti yang tadi Pak Johan sebutkan, bahwa mentalitas uang bekerja untuk kita itu bukan sesuatu yang betul ya. Karena kita tidak bisa sebagai seorang wira swasta melepas kita melakukan hobi kita setiap hari, tapi memaksa anak buah kita untuk bekerja, itu juga tidak tepat, karena mentalitas seperti itu bukan sesuatu yang baik. Nah, saya dalam setiap pekerjaan, selain saya tadi 4 kuadran itu, mengasihi Allah, mengasihi sama, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi dunia, saya juga berusaha untuk melakukan 4 hal ini dalam setiap pekerjaan, mulai dari belas kasihan, kebenaran, keadilan, dan cinta kasih. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Johan mengenai profit ya. Jadi ketika sebagai seorang wira swasta tentu diajarkan oleh dunia ini usaha sekecil mungkin untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu kan yang diajarkan oleh ahli ekonomi. Nah, bagi saya bukan keuntungan sebesar-besarnya, tapi keuntungan yang wajar. Itu menurut saya itu lebih adil bagi sesama kita. Ketika saya bekerja, misalnya ada orang minta tolong saya membangunkan rumah untuk dia, ya tentu saya perlu menafkahi keluarga saya, tapi bukan berarti saya berhak untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jika pola pikir saya mencari keuntungan sebesar-besarnya, maka di lapangan saya akan mengurangi spesifikasi, saya akan mencuri volume, dan sebagainya. Lalu saya akan mungkin memeras pegawai saya supaya bekerja dengan harga semurah-murahnya ya. Nah, bukan itu yang Tuhan inginkan, tapi saya yakin dengan kita menerapkan pola, misalnya yaitu satu pola itu keuntungan yang wajar, saya yakin hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan supplier, hubungan kita dengan pemilik pekerjaan juga akan jauh lebih baik, karena bukan keuntungan sebesar-besar yang kita raih, tapi ya keuntungan yang wajar. Itu salah satu poin yang saya coba terapkan. Nah, saya yakin empat aspek ini adalah ciri-ciri kerajaan Allah yang bisa masing-masing dari kita, dimanapun kita bekerja, itu bisa kita terapkan dalam pekerjaan kita. Oke, terakhir saya ambil dari kutipan dari Mike Clifford dan Glenn Spencer bahwa seorang insinyur Kristen itu seseorang yang diberikan pengetahuan dan kemampuan untuk merubah sumber daya yang sudah Tuhan ciptakan di awal. Tuhan tadi sudah menciptakan dunia ini dengan sumber dayanya, lalu kita hadir di muka bumi ini untuk merubah sumber daya yang sudah ada itu menjadi ciptaan baru yang
yang lebih bermanfaat dan bisa memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Seperti saya sebagai seorang teknik sipil, saya mengolah batu, mengolah semen, mengolah besi, itu menjadi bangunan yang bisa dinikmati oleh orang. Kemudian dari hasil itu tentu kita memuliakan nama Tuhan ya, karena menciptakan peradaban yang lebih baik. Demikian kesaksian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih Pak Romi, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Alonso, itu penutup yang baik sekali tadi ya. Jadi mengubah batu jadi sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Terima kasih untuk kesaksiannya. Sama-sama Pak Romi. Itu melengkapi materi juga dari Pak Johan tadi. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke kelompok mentoring. Biarlah materi yang disampaikan, kesaksian yang disampaikan itu nanti bisa diolah di dalam kelompok mentoring. Kalau mau bertanya ataupun mungkin ada yang mau memberikan pendapat, nanti ada rekan-rekan mentor yang akan menolong untuk bisa kita bertumbuh bersama. Kalau melihat waktu, kita punya waktu sekitar 25 menit secara waktu tepatnya begitu ya. Tapi saya yakin mungkin tidak akan segitu, jadi mungkin 20 menit kita akan masuk kelompok mentoring. Kalau waktunya dirasa kurang, Bapak Ibu, silakan nanti dalam minggu-minggu yang berjalan bersama mentornya dijadwalkan sendiri untuk bisa berdiskusi dan bertumbuh bersama. Materi dari bahan buku, materi dari Pak Johan, dan juga kesaksian dari Pak Alonso tadi. Terima kasih untuk pertemuan kita. Selamat bergumul, selamat bersharing bersama di kelompok mentornya masing-masing. Nanti ditutup di kelompok masing-masing ya untuk doa penutup. Selamat melayani untuk para mentor. Silakan kita akan masuk ke dalam pembagian breakout room. Terima kasih.